Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk mengikuti desiminasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. Semoga apa yang saya dapat dari pembelajaran selama CGP hampir 2 bulan bisa mengimbas kepada teman-teman. Diseminasi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif di sekolah, ya. Ya, adapun tujuan dari desiminasi ini adalah setelah desiminasi, Bapak Ibu dapat memahami dan menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah, sehingga dapat mencetak peserta didik yang sukses berdasarkan motivasi internal. Paham ya, motivasi internal ya, motivasi dalam diri. Pertanyaan saya nomor 1. Setuju atau tidak menurut Bapak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak Agung, setuju atau tidak? Kalau untuk saat ini sih, kalau hukuman tidak setuju untuk mendisiplinkan anak, karena sepengetahuan saya untuk di zaman sekarang anak-anak sudah lebih kritis dibandingkan dengan zaman dulu. Ya, kalau Riri, Bu Riri? Kalau menurut saya hukuman itu kan ada tahapannya ya. Iya. Dan hukuman mungkin juga nggak semuanya berbentuk berat gitu kan. Oh. Jadi hukuman bisa aja dikasih ke anak-anak yang tertentu, bisa juga nggak usah gitu. Oh, tergantung sikon ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ada yang setuju? Iya. Selama dalam porsi yang benar, peruntukan dan tujuan yang benar, saya kira hukuman atau saya adalah mendisiplinkan anak atau bisa. Bisa ya? Tergantung konteksnya. Ya baik. Nanti jawabannya akan kita ketahui. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman positif seperti membaca atau menulis atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kan banyak kita kadang terlambat ya. Terus ini tugasnya Pak Agung atau Bu Sugini atau Bu Devi itu kalau terlambat disuruh membersihkan. Itu sebenarnya kan hukuman positif. Apakah itu termasuk, apakah Bapak Ibu setuju tentang hal itu? Setuju. Setuju ya? Alasannya, Pak Urya? Karena di balik hukuman yang tadi ada pembelajaran. Pembelajaran. Ya, Supaya? Pembelajaran yang pertama dia tahu istilahnya cara membersihkan atau peduli terhadap lingkungan. Yang kedua dia tahu istilahnya efek dari apa yang dikerjakan pada saat itu atau pelanggarannya. Ya. Baik. Kita lanjut yang nomor 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini ada lah ya. Setuju ya? Setuju ya? Ini kayaknya Bu Brigita nih yang sering kayak begini ya. Ibu setuju pasti ya? Karena sudah melaksanakan kan? Iya, seperti itu. Kemudian nomor 4, guru harus bisa memberikan solusi setiap anak yang bermasalah. Pasti setuju ya? Apalagi Pak Agung, guru BK. Bu Sugini juga mungkin ya? Ya. Jadi kalau ada masalah, guru itu tersebut yang menyelesaikan atau bagaimana? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya ya. Ya, oke. Yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman bagi anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Dalam temannya ini sampai tahap mana? Ada konteksnya juga. Bro gitu. Oh, proporsional. Oke, baik. Sebenarnya ini ya memang kita tidak membenarkan juga tidak menyalahkan, tapi itu sesuai dari konteks ya. Baik, mari kita temukan jawaban yang benar setelah mengikuti diseminasi ini ya, secara tersirat ya. Ya akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif, nilai-nilai universal yang telah diterapkan di sekolah ini. Budaya positifnya apa aja kira-kira kalau di sekolah ini? Banyak sih. Contohnya? Tidak serta dikasihkan beri hukuman fisik, tapi hukuman Mendidik. Kita nggak sering membersihkan masjid, musola, membersihkan lapangan yang kotor dengan penyapu, daun yang berbulan itu positif sekali. Ya, karena kita kaitkan nih nanti dengan si nilai-nilai universal ini. Ya, nilai universal ini apa? Itu ada banyak ya, bukan hanya yang terlambat ya.
seperti tadarus, itu menurut saya suatu budaya positif yang bagus sekali. Kemudian literasi sekarang ditambah berbicara ya, bercerita malah itu lebih baik lagi. Lanjut. Nah, ini konsep inti budaya positif. Pertama, disiplin positif. Namanya positif kan ya, yang bagaimana, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Ini akan kita pelajari konsepnya dari budaya positif. Sekarang kita akan ada kegiatan coba buka tangan kita. Ini nanti ada berpasangan nggak? Ada yang nggak berpasangan lagi? Kurang satu pas saya. Ini berdua ya, jadi masing-masing menganggap, jadi kita main buka tutup ya. Kita baca, A itu adalah Anda, ya. Anda, yang B temennya, berarti yang Anda siapa? Pilih, nanti ntar bergantian, ya. Permainan kita, bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus terus menggenggam segala daya agar sesuatu itu tidak terbuka, tetap terjaga. Tapi tugas si B, temannya Bapak Ibu itu berusaha sekuat tenaga juga untuk bisa membuka tangan Bapak Ibu. Boleh dengan rayuan, boleh dengan siksaan, boleh dengan apapun, pokoknya tangan Bapak Ibu itu terbuka, teman Bapak Ibu. Ini hanya ada 3 pasang. Bapak mau sama saya? Enggak. Ini Pak Urian sama Pak Agung ya. Ya, silakan. Bayangkan dulu yang A siapa? Yang berperan sebagai A? Ya. Aku Anda. Yang B berarti Riri. Yang A? A. Berarti A yang kalah. Nih. A. Oke. Sekarang silakan dilakukan. A tetap menggenggam. Silakan yang B merayu. Boleh. Kan ini adalah hal yang sangat Bapak jaga. Entah apa itu sangat berharga. Kalau ini terbuka perlu digenggam. Apakah ini anak? Nggak tahu. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Silakan. Kalau Agung siapa? Harga diri. Iya betul, harga diri bisa jadi. Silakan. 1, 2, 3. Ntar gantian kok. Nanti rayu. Jadi Riri ngerayu, Bu. Ibu hamil hebat loh. Ya gantian. Kalau sudah silakan gantian. Berarti Ibu sebagai teman, Riri sebagai Anda. Ibu merayu Riri biar dibuka. Boleh dibuka pakai tangan, boleh. Oh, boleh dirayu. Ibu mau aku naikin haji, boleh. Kamu cemburu ya? Udah bisa, nggak bisa. Tukeran, Pak. Bisa bukan? Itu waktu Enggak ini Pak Eka. Segala cara kan Bu? Dengan linggis mau bantu. Enggak tunggu aja bekas mobil. Bisa. Iya. Jadi apa tadi hasilnya? Kalau Bu Sri gampang ya. Kalau Bu Sri, Riri susah ya. Bentar. Nah ini menggambarkan membuka kepalan lawannya. Iya. Ya artinya apa? Di sini kalau membuka kepalan berarti dia di sini siapakah sesungguhnya yang pegang kendali kontrol? Apakah yang si A atau dari dalam diri? Dari dalam ya. Padahal kan cuman buka kan? Berarti dia sekali lagi, kendali kontrol itu penting dari dalam diri. Nah, yang di belakang juga kuat. Kelihatannya siapa yang nggak kuat ya? Bu Sri, buka nggak? Padahal nggak begitu ya. Buka Bu Sri, lembut banget loh. Kali ini kenapa? Dikilik-kilik.
Oh, gelian. Kalau saya dijanjikan sesuatu. Oh, besok Cokodino. Oh, berarti itu imbalan ya. Iya, boleh. Kok kesini ya? Ya, yang tadi apakah yang kita genggam? Padahal kalau itu yang dipegang ibu atau bapak itu adalah sesuatu yang berharga, pasti dengan sekuat tenaga ya, enggak ya? Oke, kita baca, kita lanjutkan. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, ini dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory atau miskonsepsi makna kontrol, itu ada 4 ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu merasa dia yang mengontrol murid, gitu ya. Padahal kita sebagai guru tidak berhak memaksa murid melakukan apa yang kita mau, ya kan? Kalaupun murid mau melakukannya itu karena dirinya mengizinkan, kita dikontrol oleh si guru, gitu ya. Karena berarti murid itu sangat membutuhkan sosok seorang guru. Karena sebenarnya kita manusia itu butuh diperhatikan, dibimbing. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa sebuah perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalnya terlambat. Sebenarnya nggak ada Pak yang mau terlambat, gitu kan? Mungkin ada masalah di rumahnya atau masalah pada dirinya. Misalnya bangunnya kesiangan, itu kan sebenarnya ada tujuan dia terlambat kan? Alasannya ada. Apakah ketika penyelesaian masalah ditanya kenapa terlambat? Ditanya nggak Pak Agung? Apakah Bapak bisa membedakan mana yang benar, mana yang bohong? Bisa. Kayak gitu. Ya, jadi ada miskonsepsi di sini guru bukan mengontrol murid ya, tapi murid mau dikontrol. Kenapa dia butuh itu? Karena dia adalah kebutuhannya untuk dibimbing guru itu. Kenapa? Berarti guru itu dia percaya. Kalau dia nggak mau, berarti dia tidak percaya dengan guru tersebut. Ya. Jadi kalau ada anak yang nakal mungkin seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bujukan yang tadi dikilik-kilik ya, besok dikasih Cokodino. Ya. Itu bentuk kontrol juga ya, mungkin dia selama ini kekurangan itu. Ya, segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung. Nah, ini juga bahaya kalau murid tergantung sama kita. Ya, kan kita termasuk sekolah yang sering meninggalkan anak, tapi kan anak tidak bebas keleleran kan. Jadi kita memberikan tugas mengikat, apakah dikerjakan? Terserah dia sebenarnya. Dengan cara kita bagaimana menyampaikan kepada anak bahwa ini untuk kamu bukan untuk ibu, gitu kan? Seperti itu contohnya. Ya. Itu penguatan positif. Tadi mungkin penguatan positif itu yang tadi ya, menulis, yang membersihkan. Untuk apa? Efek jerah. Tapi apakah efektif? Paling jangka pendek. Alah, paling nyapu doang daripada nggak masuk hari ini. Intinya gue pulang ntar bisa bareng sama temen, gitu kan? Intinya hari seperti itu. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ada anak atau kita sendiri ya, kalau disalahkan iya ajalah gitu ya. Bahwa itu sebagai tadi apa, menguatkan karakter. Jadi kontrol ini murid akan menuju identitas gagal. Ya. Jadi ini termasuk anak yang gagal, yang mau aja disuruh. Dengan catatan dia nggak ngerti. Kenapa kamu mau? Nggak ngerti. Pokoknya saya jalanin aja gitu. Nah itu. Mereka belajar karena merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dengan negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan bahasa halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin bahasa tersirat ya. Ya, kita sering melakukan ya, seperti PMI ya Pak Faru. Kira-kira gimana menggunakan bahasa halusnya? Tapi negatif ternyata. Yang mau aja, yang mau lulus aja,
Ya gitu ya, yang mau lulus aja. Jadi tidak diajarkan bahwa ini nih untuk dia gitu. Saya pun sebelum belajar ini jadi oh kayak gitu, salah ternyata. Yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gua tua di sini, boleh, ya kan? Guru di sini boleh maksa, gitu kan? Pada saat orang dewasa melakukan ini, maka orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, nyata susah-susah gampang. Ya, jadi memaksa itu cuma sementara, hari ini mau, belum tentu bulan depan. Karena mungkin udah keselnya dia udah terkumpul, kemudian akhirnya boleh aja, akhirnya dia nggak masuk sekolah, bisa jadi nggak? Bisa. Kenapa enggak? Ini ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Jadi maksudnya yang tadi ada apa tadi, pujian, ada paksaan, terus ada apa lagi tadi yang dengan sindiran halus. Nah itu bagaimana dia biar sadar kalau dia melakukan itu untuk masa depannya, ya. Jadi menurut siapa ini tadi, Stephen ya, bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku. Jujur kita yang harus berubah lebih dulu ya. Namun bila ingin memperbaiki cara utama, kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda mengubah dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau anak pengen berubah, yang pertama berubah itu kita. Kita harus belajar. Jadi kita paham dulu ya profil si itu anak ya. Kadang kan ada anak itu lagi yang nggak ngerjain PR. Emang kadang bener anaknya yang salah, tapi tetap aja ujungnya gurunya siapa, gitu kan? Jadi kembali lagi ke kita, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak perlu mengubah pandangan mereka, tapi memberi pandangan bahwa ini bener loh untuk kamu. Berbeda nggak sih kalau kita ngasih perintah ke anak, bukan perintah ya, informasi ke anak bahwa seperti PMI aja kan lama ya. Itu kalau kita langsung kita kuatkan dengan bahasa kita, misalnya ini untuk amal ibadah kamu di sana. Mungkin ada beberapa anak saja nggak ngerti, kita langsung ke orang tua. Ngerti nggak amal ibadah? Tanya, kita kejar. Dia paham nggak maksudnya? Tabungan, celengan, gitu loh. Langsung cepet, seperti itu. Ya. Maaf ya teman-teman, ini saya bingung yang mana yang bener. Begini ya. Ya lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering nih, saya termasuk. Semua perilaku memiliki tujuan, seperti tadi Pak Agung ya. Anak terlambat, dia lagi. Anak saya juga tahun kemarin luar biasa, nggak tahu nih, anak perhotelan. Saya nggak tahu ya anak baru saya. Tahun kemarin alhamdulillah. Jadi kita beri pengertian dan kita tanya, oh baiknya bagaimana solusinya? Kita tanya ke dia, bisanya bagaimana? Pasti panggil orang tua pertama ya, biar tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Ya, selama ini ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya begitu. Kenapa dia mau misal Riri tolong ini loh. Kok Riri mau? Kayak Bapak Ibu saya suruh ke sini kok mau? Kenapa? Karena Bapak Ibu mengizinkan saya untuk bisa mengontrol Bapak Ibu, bukan karena ada stimulus lain kan. Ya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Yang benar adalah teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Jadi kalau kamu nggak bisa A, maunya yang mana? Yang B, boleh. Ditawarkan boleh, ya. Model berpikir menang kalah kalau yang stimulus respon, ya. Tapi kalau teori kontrol, menang ketemu menang. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang tersakiti. Jadi nggak ada Indosiar, ku menangis, nggak ada. Ya, ku bahagia adanya ya. Stop.
Ya, disiplin positif apa sih? Disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan itu apa? Artinya gini, seperti Bapak Ibu, saya minta untuk bisa datang hari ini. Bapak Ibu patuh nggak? Datang nggak? Datang. Karena Bapak Ibu siap untuk saya kontrol. Intinya kan minta bantuan dengan bahasa yang itu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, syarat utamanya harus disiplin. Ya nggak? Merdeka. Yakni motivasi dari dalam diri atau apa deh? Dari dalam internal. Bila itu belum ada, maka kita memerlukan motivasi dari luar, eksternal, gitu ya. Ya, untuk mendisiplinkan diri. Ya, di sini yang tadi itu udah nggak ada kalau disiplin positif, sogokan. Jadi tidak ada sogokan, tidak ada hukuman, tidak ada ancaman. Dari dalam hati ya, Bapak Ibu ingin melakukan yang terbaik, misalnya apa ya? Misalnya hari ini nggak datang terlambat aja, atau datang tepat waktu, atau masuk memberikan pelayanan yang terbaik, kata Bu Endang ya. Kan Bapak Ibu kan nggak mengharapkan yang itu kan, sogokan, hukuman, ancaman. Ada pada ini aja saya mah, ya. Jadi memang disiplin itu tidak nyaman, iya nggak? Iya nggak? Masuk dari jam 7.15 menjadi 6.30 itu nggak nyaman loh, jauh lagi, ya. Tapi harus dipaksa, harus terpaksa kita melakukannya. Kenapa? Biar belajar. Akhirnya kita bisa bertanggung jawab. Kalau bisa bertanggung jawab, jadi merdeka itu kata kuncinya atau syarat utamanya itu adalah disiplin. Ya, disiplin positif. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin positif itu semuanya pasti mengacu pada ini. Apa ini? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen? Ada 6. Apa aja? Kreatif, mandiri, bergotong royong, terus Kebinekaan global, kritis. ya. Nah, ini nilai-nilai yang di dalamnya, ya. Ada akhlak, beragama, pribadi kepada manusia, kepada alam. Kemudian kesadaran itu mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Mandiri itu luar biasa ya, dalam ya. Kemudian regulasi diri apa? Untuk diri semuanya. Bergotong royong, bisa berkolaborasi, teamwork, kemudian kepedulian, peduli sama temannya, kemudian berbagi. Kemudian ada lagi kreatif, gagasannya orisinil, asli, punya dia, tidak kopas. Kalaupun kopas itu pasti ada ATM. Ya, karyanya orisinal, kemudian keluasan berpikir. P5 kemarin itu luar biasa ya, kita memaksa anak untuk berpikir yang luas. Kemudian di bernalar kritis beda tipis dengan kreatif ya, padahal ya. Memperoleh proses, jadi dia mencari informasi. Untuk bisa seperti buat kartu suara itu luar biasa ya. Cari, tanya juga, ini juga. Tapi itu benar-benar murni dari anak-anak. Kemudian analisis dan evaluasi penalaran. Ini udah dapat nih, kok seperti ini. Cari lagi yang lain. Kemudian ada lagi refleksi. Udah jadi nih, Bu, ini menurut Ibu bagaimana? Jadi masih tetap ada minta penilaiannya menjadi yang terbaik ya. Kemudian berkebinekaan tunggal ika itu mengenal dan menghargai budaya. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Padahal Bapak Ibu kan beda ya. Pak Agung dengan Pak Urian beda ya. Tapi bisa berinteraksi seperti itu. Kemudian refleksi dan tanggung jawab. Setiap kegiatan pasti ada refleksinya ya. Kemudian berkeadilan sosial. Pasti harus adil. Oke, saya takut loncat lagi nih. Oke, motivasi perilaku. Di sini ada 3 lambang. Yang pertama, motivasi kita itu untuk melaksanakan suatu kewajiban itu ada motivasi eksternal dan internal. Kewajiban pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan. Nah, biar aman aja lah nilainya, gitu ya? Gitu. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Pasti ada pertanyaan itu. Ya, nggak usah anak-anak kita deh. Ya, kalau kita nggak ngelakuin, apa yang terjadi ya? Potong TKD atau apa? Dimarahin dan lain-lain. Akankah
berpengaruh pada fisik, psikologi, atau terpenuhinya kebutuhan. Berpengaruh berarti dampaknya pada ekonomi. Yang kedua, masih eksternal, ya, dari luar, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini lebih tinggi, setingkat dibanding yang pertama, ya. Apa yang akan saya dapat bila saya melakukan kewajiban itu? Apakah pujian atau hadiah? Wane piro. Ada kata-kata itu ya. Ini, tapi ini lebih baik dibanding yang pertama. Nah, ini adalah motivasi internal yang diharapkan oleh kita setiap sekolah ya. Jadi dia jadi bekerja itu atas keinginannya sendiri. Orang yang diinginkan menghargai diri dengan nilai yang dipercaya. Pertanyaannya akan menjadi apa kalau apabila saya melakukannya, kemudian melakukan sesuatu karena nilai yang diyakini atau dihargai agar dapat menjadi orang yang memiliki nilai tersebut. Kalau saya nggak belajar dari sekarang, nanti saya PKL takutnya bingung. Untuk diri nggak? Iya, seperti itu ya. Kebalik lagi. Tahun banget ya, baru belajar. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kedengerannya sama ya, tapi yang paling baru denger yang mana? Restitusi. Agak kepleset ya. Ini identitas ya, identitas gagal atau sukses. Ya, konsekuensi. Nah ini ternyata saya baru tahu setelah mempelajari ini. Namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Menyakitkan salah satu, bukan dua-duanya, ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Gimana ya, udah peraturan kayak gitu kan. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau saya nggak ngerjakan, berarti akibatnya ini, gitu ya. Nah itu restitusi. Jadi jadi mengerjakan sesuatu benar-benar dari dalam diri, nggak ada pengaruh dari orang lain. Tapi anak-anak butuh untuk yang eksternal, ya. Kemudian yang hukuman kedua, tidak nyaman. Ya, kalau dihukum kan pasti nggak nyaman ya. Tapi itu hanya untuk sementara bisa melakukannya. Kalau jangka panjang nggak. Kemudian tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau udah terbiasa, seperti kita ya, biasa awal 7.15 jadi 6.30, sekarang biasa aja ya. Karena udah rutin. Dengan segala macam cobaan dan rintangan kita pernah hadapi, biasa kan? Iya kan? Beda banget kan? Agung di mana dulu? Kalau di swasta gimana? Penerapannya. Lebih kencang mana? Swasta sih. Oh, lebih kencang malah. Tuh gimana? Pelaksananya kok bisa kencang itu? Ada yang nakal gitu nggak anaknya? Karena kesepakatan sih. Nah, itu belum ada mungkin di sini ya. Oh iya, jadi itu kalau udah konsekuensi nggak kesepakatan. Kalau udah konsekuensi itu dia mau sama mau. Ya kan, mau sama mau. Ya, seperti itu. Kalau di hukuman korban mendapat keadilan, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Bodoh amat, yang penting jalan terus. Itu peraturan ya. Nah, kalau restitusi korban mendapat ganti. Ya, seperti itu. Murid akan tersakiti, kita lewati aja biar cepat. Simpulan hukuman. Nah, kalau hukuman itu nggak direncanakan, karena kita nggak tahu tiap harinya seperti apa, ya. Anak tidak tahu apa yang terjadi jika dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa? Peraturan dibuat dari sekolah atau guru saja, tanpa melibatkan anak, itu hukuman. Menyakitkan fisik dan psikis. Pernah ya, anak kita yang sampai psikis ya. Jadi dia kalau ngelihat muka itu langsung tegang, itu ada. Nah, yang kedua konsekuensi, ya, dia udah pasrah aja tuh, didorong. Akan berimbas nggak ke temennya? Jatuh, ya. Konsekuensi terencana, karena yang buat hanya pihak sekolah. Anak diikut sertakan nggak buat peraturan? Nggak, hanya sesama guru. Yang dulu yang segede-gede apa gitu peraturan dibuat, itu ternyata salah, ya. Sudah terencana. Pihak guru, sekolah, murid, ini udah malah sudah mengetahui bila tidak melakukan akan terkena. Murid tidak nyaman jangka pendek. Terukur sikap guru sebagai pemantau. Nah, itu ada lagi sikap pemantau ya. Kemudian ada lagi restitusi terencana.
Anak melakukan atas keyakinan diri, guru merefleksikan kesalahan anak karena tujuan menang tadi ya. Yuk, biar nggak ngantuk. Nanti jawabannya terakhir. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ingetin ya. Ayo dicatat deh, dicatat. Ntar bener apa enggak? Nanti kita lihat setelah ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. 15 kali Pak push up. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena lagi COVID. Iya. Lagi COVID ya? Iya. Gitu ya? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nyeker ya? Sepatu seharian. Tidak menggunakan, terbalik kata tidaknya ya. Ya, jadi nyeker ya seharian ya. Kemudian ada juga yang pakai celana pensil dulu ya. Pakai sarung seharian. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawab lu. Jawab. Awam. Hukuman. Nah, berarti bagus banget Pak saya. Jadi konsekuensinya ya betul hukuman. Iya benar Pak Ulian. Ya, semuanya benar ya. Berarti udah bagus nih guru-guru sini. Nah, apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Gosen. Gosen itu nama orang ya. Dari Dokter Gosen. Jadi contohnya seperti apa itu restitusi? Tanpa lihat ini. Jadi maksudnya kesimpulannya apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya dia dijudge nggak? Kamu salah gitu. Dijudge? Diarahkan. Jadi diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya apalagi baru pertama kali melakukan kesalahan nggak bisa kan? Kita marah-marah. Ya. Jadi mereka akan bisa kembali pada kelompok mereka. Ya. Jadi ada mungkin di Boga gimana ya Bu Sari ya? Kalau kesalahannya itu nggak buat apa yang saya tahu ya. Anak-anak itu takut banget ya buat apa dan job sheet. Telat di. Nah, berarti kalau tidak melakukan satu tahap selanjutnya nggak bisa mandek aja di situ. Itu yang perlu diarahkan ke anak. Jadi bukan untuk maunya guru. Oh dia nggak bisa ikut, gurunya mah sentimen sama saya. Nggak ada kayak gitu. Jadi kenapa? Kamu nggak punya job sheet, mau melakukan apa seterusnya gitu loh. Ya kan? Kayak kalau Bu Sana itu membuat rancangan bahan. Mau ke mestik atau beli bahan berapa meternya nggak tahu. Orang belum dirancang mau berapa meter bahannya. Kayak gitu ya. Jadi itu restitusi. Jadi dia anak itu salah ditanya kenapa dia salah. Kemudian setelah salah dia mengakui salah atas kesadaran sendiri. Iya Bu, saya salah. Terus bagaimana solusinya? Itu restitusi. Jadi langsung tanya ke anak, baiknya bagaimana ini? Bukan kita yang menentukan. Oke, jadi kalau begitu besok kamu bawa 2 kali lipat bahannya. Kan nggak gitu. Nah, iya kita tanya. Jadi perbaikan kesalahannya kolaborasi ke anak ya, koordinasi.
Seperti itu. Itu namanya restitusi. Lebih tinggi dibanding konsekuensi. Konsekuensi peraturannya ada. Tapi kan nggak mengikut sertakan orang tua dan anak kan? Hanya sekolah. Ya, seperti itu. Nah, ini 9 ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Wah, ini salah kayak tadi. Wah, jus pesan dari pagi baru datang jam 12. Jadi ditanya sama anak, apa ini rewardnya gitu ya? Anaknya nggak jawab, nggak, dan ya udah Bu, maaf aja. Ya udah, selesai urusan. Intinya udah minta maaf kan? Nah, seperti itu. Belajar dari kesalahan, besok-besok dia jangan melakukan lagi. Kemudian memperbaiki hubungan dengan restitusi ini. Jadi yang tadinya kita nggak tahu dia ternyata terlambat gara-gara barangkali malamnya dia bantu jualan. Jadi kita cari solusi ke anak itu bagaimana supaya kamu nggak terlambat ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Bagaimana nih? Nggak tahu Bu, saya bagaimana kalau nanti ini kamu datang ke sekolah nanti jaga di sana. Pernah saya lakukan itu waktu itu ya Bu, Selamat apa Rahayu ya, nggak punya uang dan itu bayaran 350 ya. Nah itu dia harus jaga perpustakaan, itu maunya dia. Ternyata kita udah melakukannya jauh-jauh hari. Kemudian restitusi itu menuntun, sekali lagi kita mengajar itu menuntun, bukan memaksa. Memaksa anak paham dengan apa yang materi yang kita pelajari, kita tuntun yang nggak ngerti di mana. Tapi sekali lagi pertanyaan pemantik penting. Jangan kita nyuapin anak, itu lebih bahaya. Ya karena mereka bukan bayi lagi. Jadi kita pakai pemantik itu penting, ya. Apa yang kamu ketahui tentang A gitu ya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kan ada seperti Bapak Ibu sudah mau mengikuti karena pengen tahu nih seperti apa, itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Ya. Ada lagi ini cara yang terbaik seperti ini toh ternyata. Ya, jadi untuk mencari cara yang terbaik, kemudian fokus pada karakter dan tindakannya. Intinya, anak kita banyak masalah Kak, banyak, kayak Teddy gitu ya. Yang kita lihat bukan si muka orangnya, tapi gimana nih karakternya bisa berubah. Dari yang gampang kabur bisa stay di situ, gitu kan? Karakternya kita ubah. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kalau kayak gitu udah perang dunia ya. Gimana nih? Fokusnya bagaimana solusinya? Ya, tanya ke anak. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kembali ke posisi bahwa anak itu paham atas kesalahannya. Nah, pertanyaan saya, peraturan dengan keyakinan sekolah sama apa enggak? Sama. Ada lagi? Peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah sama apa beda? Sama Bu. Kalau ada kata mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Kita coba bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kok kita patuh aja gitu pakai helm? Iya, kenapa? Yang satu itu kenapa kita patuh bisa mengendarai motor itu pakai helm pasti kalau pergi jauh? Berarti untuk keselamatan. Jadi keyakinan bahwa pakai helm itu untuk menjamin keselamatan kita, walaupun belum tentu juga ya. Ya, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar seperti itu. Artinya di sini peraturan bisa jadi keyakinan. Tapi keyakinan belum tentu peraturan, gitu ya. Jadi berbeda dua hal itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini waktu corona ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Buset, kayak apa ngomongnya? Jauh-jauh. Kenapa? Kok kita patuh waktu itu? Tadi sama apa? Kesehatan lagi. Karena takut ya kena corona ya. Kayak penyakit menyeramkan gitu. TBC masih aman Pak. Kalau udah kena corona seluruh menjauh. Itu sakit loh. Dijauhin seperti itu, sedihnya luar biasa ya. Ngasih makanan aja ojol depan pintu. Ya.
Karena nggak mau kita ketularan gitu loh. Berarti itu dari dalam diri ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya disiplin. Iya, kenapa? Udah tahu itu disiplin, kenapa? Kok datang tepat waktu? Disiplin. Berarti suatu bentuk tanggung jawab. Oh iya. Nilai-nilainya itu. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lanjut. Nah, budaya positif. Menuju budaya positif itu ada pembelajaran disiplin. Yang mungkin wali kelas itu warning ya, ngasih tahu disiplin sekolah ini begini. Sekali lagi kita nggak boleh memaksa, tapi memberikan pemahaman. Pada akhirnya dia paham kebajikan universal. Ada muncul nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kesehatan. Jadi dia melakukan itu untuk misalnya tanggung jawab, kemudian nanti untuk menyampaikan sampai ke cita-citanya. Kemudian keyakinan sekolah. Nah, ini keyakinan sekolah. Ini harus kolaborasi dengan anak sebelum pembelajaran, apalagi awal tahun pembelajaran, itu harus ditanya. Gimana nih? Keyakinan kelas kita mau apa? Pertama, datang tepat waktu, Bu. Jadi tulis apa maunya anak. Bu, semuanya ditulis kemauan anak. Ya enggak, kita tanya lagi. Menurut kamu ini makan di kelas bener apa enggak? Temennya pasti jawab. Kita tanya balik ke temennya. Jadi dia malah jadi kena ke teman-temannya. Jadi adalah kesepakatan bersama ini keyakinan sekolah. Bersamanya bukan guru dan karyawan. Guru, karyawan, murid. Apalagi kalau ada urusan dengan orang tua sama orang tua. Ya, tapi kalau di kelas cukup dengan murid. Nah, akhirnya dia akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Kalau sudah ada lingkungan positif, alhamdulillah budaya positif gampang. Ya. Lanjut. Nah, PR lagi. Peraturan, keyakinan kelasnya kayak gimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan, ini keyakinan. Kita lihat ya. Ada yang mau bisa jawab? Mau coba? Tidak. Selalu kembalikan buku di tempat, itu adalah salah satu tanggung jawab keyakinan kelas kita. Pak Eka bisa ngomong begini ke anak sebelum masuk, boleh. Jangan berantakannya, jangan ada kata jangan karena negatif. Kembalikan pada tempatnya ya, tanggung jawab itu buku kamu loh. Jadi kalau jangan makan, Nggak boleh. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa dia? Satu, komitmen pasti. Kedua, menghormati orang. Kalau dia datang jam kedua, ganggu nggak? Ganggu. Makanya disebut dia menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, ya itu udah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan orang dia peduli. Menghormati orang lain juga peduli. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan dia sendiri, ya kan? Keyakinan kelasnya ini, ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Baik Ibu. Tenang kayak gitu. Ya, gunakan masker, kesehatan, dan ini zaman corona ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini anak SD ya. Jangan, kan begitu ya kalau anak SD belingsatan. Itu keselamatan dan keamanan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan kita itu sebenarnya ada 5. Apa itu? Survival. Survival apa? Bertahan hidup. Contohnya apa? Contohnya bertahan hidup. Pak Eka kenapa? Tanpa Pak Eka nggak bisa hidup. Nggak bisa. Cokodino? Nah itu. Makan, minum, ya. Survival. Intinya dia biar bisa melanjutkan kehidupan. Yang kedua yang mana?
kasih sayang. Belonging, love. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Beda loh. Kalau kita masuk kelas atau di rumah aja. Kalau dicuekin nggak enak ya, marah ya. Nggak diterima. Atau masuk ruangan aja nggak enak kayak gitu. Ada nggak ada bapak ibu tuh nggak ada bedanya. Atau kalau bisa nggak ada aja. Nah itu, ini ya butuh dicintai. Tapi nggak semua orang juga, bahaya itu ya. Kemudian kenapa banyak anak-anak yang suka dengan game? Karena pasti seneng. Dia kurang hiburan. Kalau dia udah cukup hiburan, nggak mungkin dia main game. Ya, mungkin lagi bete gitu ya. Jalan-jalan masih mungkin aja sih. Kata siapa? Ya liburan agak Karena jalan-jalannya nggak yang dia sukai. Itu jawabannya. jajan, nambah, sampai rumah. Ditanya, pernah nanya nggak mau jalan-jalan kemana? Gitu. Ya, kemudian kebebasan, freedom ya. Kebebasan. Artinya bebas ini bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas bersyarat. Kenapa kok bebas bersyarat? Emang kamu mau? Kamu maunya bebas, nggak ada ruangan, mandi nggak pakai dinding-dinding mau? Nggak ada yang mau. Itu namanya butuh batasan. Digituin pasti ketawa semua. Iya, kamar kecil, cuma kamar kecil, nggak usah lah pakai tembok. Tapi itu kamar mandi. Di hotel-hotel kan ada tuh kaca. Tapi kan tetap pakai pintu kan? Jadi kita butuh kebebasan yang terbatas. Kolam renang. Ya kan ada tuh yang di puncak kolam renang tuh di atas pakai dibatasin kaca nggak? Kalau nggak gimana? Jatuh. Atau jalan tuh yang ada dilihat bawah. Sebenarnya enakan pakai yang nggak kelihatan bawah kan? Karena kalau itu udah langsung pegang begini kan. Seperti itu. Ya kebebasan bersyarat. Jadi ngasih tahu ke anaknya nggak ada yang bebas benar-benar sebebas-bebasnya. Ya, orang gila bebas banget itu. Dia nggak mikir itu bener apa enggak. Ya. Kemudian penguasaan power, dia butuh menguasai sesuatu, butuh diakui bahwa dia itu ternyata memiliki kemampuan A, kemampuan B. Bangga loh. Ya. Seperti itu. Ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita. Maaf itu tengahnya. Ini sebenarnya ada suaranya, cuman karena nggak dijadiin video, jadi tidak ada suara. Ya. Ini posisi kontrol guru. Seorang guru harus mengerti posisi dirinya. Itu ada di 5 tempat. Sebagai penghukum, paham maksudnya penghukum? Satu kesalahan langsung dibayar. Langsung dihukum anak. Atau pembuat rasa bersalah. Contohnya gini, kamu heran dah, ntar ibu dimarahin, ibu wali kelas model apa, ntar kepala sekolah marah sama ibu. Anaknya merasa enak nggak? Nggak enak, mau bu besok-besok nggak akan ngelakuin. Jadi merasa dia tuh salah. Padahal di sini nggak ada yang salah. Tadi ingat, menang-menang, nggak ada yang salah. Ya. Kemudian sebagai teman, tadi katanya ada yang bilang kita harus seperti teman ya. Nggak harus ya, ada saatnya. Ya kemudian pernah lihat nggak sih yang di TikTok yang menyampaikan hai gitu, hai bro gitu, ada ya? Itu bagus nggak? Nggak gitu juga sebenarnya kan? Kemudian sebagai pemantau, sebagai pemantau itu kayak apa? Udah benar belum hari ini? Udah pak, tenang aja gitu. Jadi mereka tuh masih merasa dipantau. Kemudian manajer. Nah ini sebenarnya dari 5 ini kita yang terbaik adalah yang manajer. Ya. Nah ini dia 5 posisi kontrol guru. Capek juga ya. Ya motivasinya. Kemudian ada identitas gagal, berhasil, dan kontrolnya dari luar. Motivasinya guru berbuat. Kalau dia kontrolnya sebagai posisi penghukum, boleh dibaca. Penghukum ya? Guru berbuat. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kalau pembuat bersalah, berceramah dan apa itu? mengatakan Mengatakan seharusnya.
ibu kecewa. Cie. Gung yang temen. Nah ini identitas berhasil atau sukses tapi dari kontrol dari luar ya, eksternal. Teman. Enggak kebaca Ya. pakai. Ya, baca. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, terus? Saya wakilin Pak. Nah, terus Memantau, menghitung. dan mengukur. Nah, Manajer. manajer, manajer. Iya nggak apa-apa udah. Manajer. Mengajukan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagus. Ya. Yang tadi itu menghitung dan mengukur. Nah itu tadi yang sebagai pemantau. Kadang belum paham ya pemantau ya. Udah sampai mana? Jadi kita kayak memantau. Kayak jujur masih sering saya lakukan itu pada saat anak PKL. Udah sampai mana laporannya? Nah itu sebenarnya udah pemantau. Bagusnya kita itu adalah melakukan pertanyaan. Pada itu tadi pertanyaannya. Tapi masih tetap memantau dia posisinya, kontrolnya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu kalau guru berkata. Tadi kan berbuat ya, ini berkata. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu. Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Waduh. Nagih. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kamu ingat apa peraturannya? Dan kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki? Mungkin kalau misalnya, baterai ya. Iya, gitu. Ya, pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Guru yang mana? Merasa bersalah ya. Ya kita lanjut aja. Nah ini dia jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah seperti ini. Ya. Posisi kontrol guru yang bagus itu manajer, yaitu guru melakukan kerjasama kepada siswa, memberikan tanggung jawab mereka, mendukung mereka dalam menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi ya, penyelesaian masalah yang benar ya, saling kolab. Kemudian segitiga restitusi. Ini ada 3. Dari bawah, menstabilkan identitas, menumbuhkan identitas anak. Gagal karena melakukan kesalahan. Kadang-kadang kan kita menemukan anak bermasalah, berantem atau apa, iya kan? Ya, kita tanya dulu, marah banget ya. Kemudian langsung validitas tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki kesalahan. Kenapa tadi marah-marah? Dia pasti cerita unek-uneknya. Tapi sekali lagi buat dia nyaman dulu. Kalau dia nggak nyaman sama kita nggak akan direspon. Emang salahnya di mana? Siapa yang salah? Ada apa gitu kan? Kemudian menanyakan keyakinan. Oh, jadi kalau marah-marah begitu nyelesain masalah? Enggak juga sih sebenarnya. Dengan sendirinya dia akan kontrol dirinya. Oh iya, kenapa marah-marah? Ya namanya juga emosi, Bu. Iya maaf, besok saya minta maaf dia sama dia. Itu keluar sendiri dari kata-kata dia maunya. Ya, seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi ini ya. Ini tadi udah saya jelaskan, kita lanjut saja. Mari bersama kita tonton kasusnya. Gedenya gimana? Di laptop ini. Wah, dapat saya. Ya, nggak bisa. Gimana sih? Kecilin dulu. Kayaknya aja yang dari tombolnya. Tombol. Udah full. Nggak kedengeran. Ini di mana? Oh ini di sini Bu. Kedengeran nggak?
Enggak ya? Kedengeran. Kabur ke kantin ya? Nah, ditanya keyakinannya ya. Assalamualaikum, masih duduk di situ. Oke, kesan siswa. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Oke, udah ya. Oke. Ada yang mau berkomentar? Gimana tadi masalahnya apa? Jajan. Siapa yang jajan? Pada saat jam pelajaran. Siapa gurunya? Pak Yadi. Guru matematika. Wah, pas banget guru matematika berdua di depan. Ya, terus gimana? Tadi ada segitiga itu kan ya? Segitiga ini. Restitusi. Gimana cara? Kita tampilkan. Mau habis ya waktu itunya. Nih. Menstabilkan identitasnya bagaimana tadi? Ditanya dulu anaknya ya? Iya. Tadi kenapa keluar dari kelas? Kayak gitu kan? Iya, Bu. Baik-baik. Gimana tadi jawabannya? Saya belum makan. Itu namanya kita sudah melakukan yang kurikulum merdeka itu profil siswa ya. Kalau untuk masalah ya, di Agung mungkin ya. Jadi kita buat dulu, dia nyaman dulu ke kita. Tadi kenapa keluar? Lapar Pak. Gitu. Mukanya biasa aja, nggak usah tegang. Seperti itu ya. Kenapa dia melakukan itu? Kemudian validitasnya apa? Setiap tindakan pasti ada alasannya. Dikasih tahu alasannya apa? Apa Kak? Apa tadi alasannya dia keluar? Jajan. Iya, kenapa kok jajan? Jam pelajaran, kan belum istirahat. Lapar. Kenapa kok lapar? Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Kan pertanyaannya panjang ya. Kenapa? Nggak keburu, berarti bangunnya kesiangan. Nah, kenapa kesiangan? Nah, terus ditanya. Ya? Iya, dia insom tadi. Kemungkinan. Yang tadi loh. Terus ditanya. Jadi makanya kita ketemu. Oh, jadi kalau begadang main handphone itu benar. Keyakinan kelas kita begitu. Tanya balik. Ya kan? Seperti itu. Jadi mau nggak mau dia langsung evaluasi. Rewind ya, evaluasi diri. Oh iya, kenapa ya? Salah. Habisnya gimana ya Pak? Udah kebiasaan. Ya kan? Apa Bu? Silakan duduk ya Bu ya. Maaf ya Bu. Ya silakan. Nggak apa-apa. Lewat aja. Udah mau ditutup kok. Iya. Jadi seperti ini. Inilah yang kita sebut segitiga restitusi. Yang terkenal itu ya. Tapi ini baru tahu juga saya. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengimbaskan nanti di kelas masing-masing. Karena sebenarnya kita menuntun anak, bukan memaksa dia melakukan apa yang kita mau.
Oh, pokoknya materi saya harus paham. Bagaimana caranya biar dia paham? Kita cari akal. Jadi guru itu mengajar, makanya Merdeka Belajar itu sampai ada project, sampai ada problem itu. Dan materinya berbeda-beda, berdiferensiasi. Nah, itu yang dimaksud berdiferensiasi. Jadi materinya nggak hanya satu materinya, tapi dengan media pembelajaran atau cara mengajar yang berbeda-beda. Alhamdulillah kita SMK, kalau SD itu ribet ya. Ada karton, ada apa. Kalau kita paling cuman dari, kalau bahasa Indonesia, dari film ke baca novel, atau apalagi dia bisa lihat pengalamannya sendiri nulis. Nah, banyak caranya sebenarnya, tapi sebelumnya gurunya harus belajar dulu. Maksudnya bukan belajar teorinya, belajar bagaimana apa yang akan kita pakai di kelas nanti, karena setiap anak pasti berbeda walaupun kembar. Solusi alternatif dalam setiap keadaan harus Ada plan A, plan B, plan C sampai D, seperti di rumah. kadang-kadang itu tidak direncanakan, tiba-tiba mendadak pas terjadi yang demikian. Harus bisa canggih, itu yang maksudnya kita restitusi ya. Sebenarnya ini juga bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Baik, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Cukup ya, terima kasih. Semoga kita dapat mengimbaskan ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadiran di desiminasi saya. Semoga setelah saya akan terpilih lagi CGP lain dari sekolah ini ya. Pasti bisa banyak yang muda. Tergerak, bergerak, menggerakkan, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.